Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dia mungkin enggetnya pakai speaker. Alhamdulillah alladzi anzala al-kitaba ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasliman. Wa ba'du, qultu billahi rabba wa bi islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul mukaramat, summa hadratul kiram, jami'an asatizah wa muhtaram ummahatul musawina allazi yahduruna fi majlis ta'lim al-ihsan hafizakumullah wa ri'akum. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqna minas shalihin. Ayo ummahat, insyaallah sore sekarang kita kupas manfaat istighfar dan manfaat tobat. Kenapa kita harus bertobat dan beristighfar? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khotouna." Ya. Semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti berbuat dosa. Wa khairul ata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baiknya yang berbuat dosa adalah yang bertobat, ya. Nah, kemudian manfaat pertama dari tobat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, istighfar dan takwa itu al-asya'u allati yumkinu an tamna ana min abwabil jahimi. Jadi istighfar dan tobat itu sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari pintu-pintu neraka jahanam. Ya. Ada berapa pintu neraka, Bu? 8. Kalau 7 pintu surga. Ya, jadi ada neraka jahanam, ada neraka laza, ya, utama, sa'ir, jahim, saqar, khawiyah, zamharir. Jadi kalau batu besar dilempar ke neraka itu, nyampainya 70 tahun deh. Bandingku jauh-jauh nanya. Jadi orang kalau udah kecebur ke neraka kan nggak akan bisa balik. Ya. Karena perjalanannya 70 tahun. Nah, kemudian jalan ke neraka itu apa saja? Ya, ini yang harus dihindari, ya. Pertama, kenali dulu sifat-sifatnya neraka. Ya. Di antaranya fattaqun narallati wa quduhan nasu wal hijaratu. Takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya. Nah, jadi yang pertama kali untuk menjadi kayu bakar api neraka itu manusia. Ada 3 golongan manusia yang bakal jadi kayu bakar api neraka. Siapa aja, Bu? Golongannya? Hah? Terus? Tapi kata Rasulullah bukan itu. Kata Rasulullah, yang bakal jadi kayu bakar api neraka itu pertama ulama, yang kedua mujahidin, yang ketiga itu ahli sedekah dermawan. Ya. Jadi bukan kafir, orang yang ahli maksiat itu yang dibakar. Yang dibakarnya itu mereka munafikun, kafirun, ya. Gitu. Tapi kalau yang menjadi kayu bakarnya itu kan tadi Allah sampaikan kan batu dan
manusia. Nah, manusianya itu 3 golongan tadi. Jadi jangan bangga jadi kiai. Jadi kayu bakar api neraka. Ya. Ibu-ibu jangan panggil saya kiai atau ustaz. Haji Aksa, meskipun. Ya, yang gampang aja gitu. Jadi Nabi SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala, sungguh Allah yang maha tinggi dan maha suci itu, Iza kana yaumul qiyamah, ketika datang hari kiamat, yang zilu ilal ibadi, turun Allah. Turun kepada kumpulan para hambanya. Ya. Lihat dia bainahum, untuk memberikan keputusan kepada para hambanya itu. Ya, para manusia dan jin. Dan keadaan wa kullu ummatin jasiyah gitu. Jadi orang-orang ketika itu, manusia ketika Allah turun itu semuanya berlutut. Gak ada yang berani duduk, semuanya berlutut tungkul, gak ada yang berani lihat Allah. Baningku terang-terangnya sinarnya Allah, ya. Fa awwalu man yad'u bihi, kemudian orang yang pertama kali dipanggil ke Allah itu rajulun jama'al Quran, orang yang ahli Quran. Siapa yang ahli Quran? Ulama, kiai, ya. Gitu, ustaz. Terus yang kedua, warajul qutila fi sabilillah, orang yang terbunuh di jalan Allah, orang yang mujahid, ya, yang jahidin itu. Warajul kasirul mali, dan orang-orang yang banyak hartanya. Kemudian Allah fayaqulullahu liqari, berkata kepada ahli Quran itu, ya, kiai dan sebagainya, alam u'alimka ma anzaltu ala rasulil. Ala rasuli, tidakkah kamu pernah aku ajarkan, aku turunkan, ya, ajaran melalui rasulku? Terus dijawabnya oleh si para kiai dan para ustaz-ustaz itu, ya, ulama itu. Qala bala ya Rabb, benar ya Allah. Terus Allah berkata lagi, berfirman lagi Allah, famaza amilta fima ulimta, apa yang kamu amalkan ketika kamu sudah mengetahui hukum-hukum aku, ya, ajaran aku. Qala, dia menjawab, kuntu aqumu bihi, saya menjalankan semua perintah Allah. Ya, semua ilmu Allah, perintah Allah semua saya jalankan, kata si kiai ini. Ya. Ana alaili wa ana an-nahari, sepanjang malam sepanjang siang saya amalkan. Ya. Terus apa kata Allah? Fayaqulullahu lahu kadzabta. Bohong kamu. Ya. Bohong kalian. Dibantah tuh sama Allah. Wa taqulullahu malaikatu. Kemudian para malaikat juga berkata yang sama dengan Allah. Kadzabta. Bohong kalian ini. Ya. Wa yaqulullahu lahu, kemudian Allah berkata kepadanya, bal aratta ayu qala. Ya. Kamu itu menjalankan ilmu aku, menjalankan agama aku, hukum-hukum aku itu supaya disebut, supaya dipanggil ina fulanan qoriun, supaya kalian itu mendapat gelar kiai, gelar ustaz, gelar qori, ya. Gitu. Waqad qila zakat, dan kalian itu udah dapat semua. Karena semua udah dapat, maka nggak ada hak kalian di akhirat. Ya, udah cukup. Maka kemudian apa yang terjadi? Digeser ku malaikat, ditarik ku malaikat dalam keadaan kepalanya itu mukanya menghadap ke bawah. Jadi hancur, ditarik terus dicemplungkan ke neraka. Ya, nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi ibu-ibu kalau menyelamatin saya jangan panggil saya ustaz, ya, jangan panggil saya kiai, yang lain aja lah, kenai gitu, orang mah entong, bisi beak jatah orang di akhirat. Ya, nauzubillah sama nauzubillah gitu. Pak Haji aja, dia Pak Haji mah emang beneran, haji 2 kali. Tadi entong sombong oke ulah, ya, nauzubillah menjadi.
Gitu jemaah. Ya itulah karena memang negara Indonesia ini kalau kata orang luar negeri ini dibilang negara yang salah kaprah. Kenapa dibilang salah kaprah? Karena berani bicara agama sedikit, berani tampil sedikit, dipanggilnya ustaz. Ya, itu kejadian di Indonesia. Padahal secara ilmu belum tentu. Ya, ngapalkan seayat, dua ayat, sehadis, dua hadis, ngomong jadi loh ustaz. Bari jengalawak nanuloba. Gitu, ya. Nah, kejadian ini sama seperti yang ahli jihad dan ahli sedekah. Orang itu ketika sedekah niatnya cuma karena pengen dibilang, oh ini masih haji yang dermawan. Nah itu sama, Bu. Ku Allah itu diabuskan ke neraka. Ya. Kemudian yang yang ahli jihad supaya hoyong dibilang, oh iya mah jelma wani. Nah itu juga sama gitu, ya. Jadi intinya sifat neraka itu dalam kitab tauhid, ya. Jalan ke neraka itu akan ditutup bagi orang-orang yang ikhlas. Gitu. Amalnya harus ikhlas gitu. Jadi apapun dia, ya. Minasyirki iradatu insan bi amali fid dunya. Jadi termasuk perbuatan syirik orang-orang yang beramal akhirat untuk mendapatkan dunia. Jadi jangan salah, Bu. Ngaji minta amplop itu termasuk hukumnya syirik. Kalau syirik kumaha? Jaminannya apa? Neraka, ya. Gitu, karena dianggap disamakan dengan kafir, gitu, ya. Wa qala Allah Ta'ala Al-An'am ayat 82, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, gitu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Jadi orang yang beriman yang benar-benar ku Allah dianggap orang beriman, dinilai sebagai orang beriman, orang yang tidak mencampurkan iman mereka, agama mereka dengan kezaliman, ya. Contohnya dolim itu contohnya apa? Dolim dalam kaidah agama contohnya menggunakan agama yang dapat melanggar hak orang lain. Ya, gitu. Misalnya kieu ibu punten ieu nya punten ngaji Quran, ngadoa, zikir. Suarana teh dikeluarkeun make speaker. Tarik suarana teh. Pak tarik teh tetanggana nyeri huntu. Hah? Kumaha? Ambek we nu aya sanajan surat Yasin oge, ya. Nah, inilah yang disebut dengan mencampurkan agama dengan kedzaliman, ya. Kalau untuk urusan supaya ingin didengar ku Allah itu enggak usah pakai speaker. Kalau saya sekarang pakai speaker apa? Karena pengen didengar ku ibu-ibu. Enggak apa-apa. Karena sifatnya informasi, sifatnya ilmu, harus syiar, boleh. Tapi kalau yang kita pengen niat, pengen didengar ku Allah, kalamullah, jangan, ya, gitu. Karena gini juga, Bu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sama'a samallahu bihi. Siapa yang pamer, ya, yang ingin didengar amalnya ku orang lain, maka Allah akan pamerkan aibnya dia. Ini Rasul yang bicara, bukan saya. Ya, gitu. Kemudian wa mayyura iyallahu bihi. Siapa yang amalnya pengen kelihatan oleh orang lain, maka Allah akan perlihatkan aibnya dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ngeri enggak, Bu? Ngerinya gitu. Kita kurang asa ustad, asa kiai, efektif kubatur di belakang kita diomongin, ya, gitu. Nah, apa hukumnya, Bu? Selain itu hukumnya apa? Terkait dengan sholat, baca Quran, zikir, doa yang menggunakan speaker. Selain azan, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 205 itu, wazkur rabbaka
fi nafsika tadarruan wa khifatan, ya. Jadi sebutlah nama Allah, kata Allah, sebut nama aku dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, ya. Hifatan itu khauf, takut, ya. Artinya apa, Bu? Kalau orang yang takut kan nggak mungkin suaranya ditinggiin, ya. Saya takut nih ke presiden, di hadapan presiden orang ngomong sentak-sengor, presiden, kelo sih ya. Ditawa mau aku pas pampres, ditawa. Jadi suaranya harus dipelankan, ya. Wadunal jahri minal qawli bil guduwi wal asoli, gitu. Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan di waktu sore. Maksudnya pagi itu subuh, ya. Kasihan orang kalau yang, karena gini Bu, ya, kalau orang yang sudah biasa sholat tahajud, sholat subuh, sholat fajr, tekudu digeunkeun ku sakeker ge udah bangun, ya. Coba batur keur muriang, awas ya, ya, itu urusannya jadi mengganggu orang lain, maka Allah akan ganggu dia, gitu, ya. Nggak di sini ya di akhirat nanti, gitu. Terus Allah kategorikan orang-orang yang seperti tersebut, wala takum minal ghafilin. Orang-orang itu adalah orang-orang yang lalai, termasuk lalai. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nasu arba'u ala anfusikum. Hai manusia, kecilkanlah jiwa kalian. Nah, gimana cara kita mengecilkan jiwa kita? Ya kecilkan suara kita, ya. Innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban, gitu. Sungguh kalian tidak sedang memanggil zat yang tuli, as-samma itu tuli, ya, wala ghaiban yang tidak gaib. Artinya apa? Allah sampaikan kalau manggil aku, kalau ngaji untuk urusan aku, ya, yang komunikasi dengan aku tuh nggak usah teriak-teriak, karena aku ini nggak tuli. Ya kan? Terus nggak goib, artinya nggak goib. Yang dimaksud goib di sini gini Bu, kalau saya manggil orang yang di balik tembok, tentu saya keras-keras. Itu karena orang itu goib. Tapi kalau orangnya ada di depan saya, BRT, bari gogokan ambek mah BRT, lumpat paling waya. Ya, gitu. Ngambek pasti orang. Innakum, sungguh kalian, nah, kemudian innakum tad'una sami'an qariban. Sungguh kalian memanggil Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Wa huwa ma'akum, karena Allah selalu bersama kalian. Nah, ketika kita manggil Allah dengan teriak-teriak, ya, membaca kalamullah dengan teriak-teriak, ya Allah akan menjauh yang tadinya dekat dengan kita, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan man dara ad-darallahu bihi. Siapa yang mengganggu orang lain, maka Allah akan mengganggu dia, ya. Wa man syaqallahu alaihi, dan siapa aja yang memberatkan orang lain, maka Allah akan memberatkan dia, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan ud'u tadarruan wa khufyatan, gitu. Berdoalah kepada Allah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Jadi kalau kita berdoa makin inspirasi. Ya, udah nggak usah nggak usah pakai speaker lah, itu, ya. Maka malam Jumat di Masjid Jami Al-Ihsan tuh ada ngaji Yasin Bu, tapi nggak dikeluarin ke speaker, ya, karena khawatir dengan dalil-dalil ini, gitu, ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, gitu. Berdoalah kepada Allah dengan suara dan hati yang lembut, gitu. Innahu la yuhibbul mu'tadina. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, gitu Bu, ya. Jadi intinya yaitu tadi seperti saya sampaikan, kalau urusan dengan Allah, pengen didengar dengan Allah, nggak usah pakai speaker. Kalaupun nggak pakai speaker, nggak usah suaranya dikeras-kerasin, ya. Karena perintah Allah itu justru suaranya harus lembut. Kalau urusan untuk memanggil manusia supaya sampai dengan manusia, boleh, ya, gitu.
Nah, kemudian gini Bu, gimana caranya supaya pintu-pintu neraka itu tertutup untuk kita? Ya, semua pintu neraka itu tertutup untuk orang yang takwa dan orang yang istighfar, yang suka istighfar. Asal kata istighfar itu dari kata gofaro. Gofaro itu artinya mengampuni. Kemudian ditambah huruf depannya alif sin ta, ista. Jadi kalau ada ista itu artinya memohon, meminta. Gofaro, istaghfaro, memohon ampunan. Kalau goats itu apa? Pertolongan. Ditambah ista jadi istaghosa. Ya. Jadi istaghosa itu memohon pertolongan gitu. Ya, kalau bentuk fi'il mudhari'nya itu yastaghfiru artinya dia sedang meminta ampun gitu, ya. Kemudian gini Bu, kalau dalam Asmaul Husna itu ada sifat Allah Ghafur itu yang ditambah al. Jadi rumusnya itu jadi mubalaghah gitu. Maknanya jadi lebih. Jadi kata Ghafaro ketika ditambah di depannya dengan al jadi al Ghafur, ya. Jadi Maha Pengampun. Jadi kalau ada nama sifat isim ya, sifat ditambah al di depannya itu menjadi Maha gitu, ya. Al Ghafur. Nah, manusia boleh nggak pakai nama yang ada di Asmaul Husna? Boleh. Tapi jangan pakai al. Pakai Abdul. Ya, dulu ada yang namanya Abdul Ghafur gitu, ya. Nah, kemudian kata Ghafur dan Ghafar, Maha Pengampun itu ada makna fikihnya adalah asatir bi zunubi bi ibadihi gitu, ya. Jadi kita menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga menutup aib dari dosa gitu. Dan menghapus kesalahan gitu, ya. Makanya kalimat doanya itu kalau yang diajarkan disusun ku ulama itu Allahumma ighfir lana maghfiratan. Jadi ya Allah berikan kami ampunan dengan sebenar-benarnya ampunan, ya. Kalau maghfiratan itu secara nahwu adalah maf'ul mutlak gitu. Jadi maknanya penegas dari kata fi'il ghafaro, ya. Jadi kalau kalimatnya waghfir ghufranan dan tutupilah dengan sebenar-benarnya penutup. Maksudnya apa? Supaya kita tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Jadi kita minta sama Allah selain diampuni juga ditutup jalan untuk berbuat dosa. Gitu. Ya. Wa innaka antal ghafurur ghafar gitu. Dan sungguh Allah lah yang Maha Ghafur. Maha Ghafur itu maknanya di sini menutup aib. Ya. Menutup aib. Ya ahlal maghfirah, Allah yang Maha memberi ampunan. Coba Bu, kalau kita yang namanya gini Bu ya, yang namanya dosa itu kan pasti ada akibat aib, ada akibat cilaka. Yang namanya dosa, nggak ada yang dosa selamat pun nggak ada, gitu ya. Mesti ada walaupun tidak ketika itu langsung, ya. Nah, ketika kita berdosa kemudian aib kita nggak ditutup ku Allah, nauzubillah min dzalik, susah Bu. Susah untuk kita tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena tambah dosa, tambah dosa. Nauzubillah min dzalik ya. Ketika misalnya ada si fulan. Si fulan ini cunihin. Ya. Cunihin dah. Terus kemudian dia bertobat, tidak cunihin lagi, tapi aibnya nggak ditutupi, tetap aja dipanggil, si eta mah playboy, si eta mah cunihin, anger we terus-terusan cunihin, ya, rek tobat ge hese, paling tidak bertambah dosanya dengan cara apa? Dia marah ke orang, jadi nambah lagi dosa, ya, gitu. Jadi kita minta supaya ku Allah itu ditutup aib. Kalau udah ditutup aib kan, udah, ya. Mau pakai apa juga pantas, pakai kopiah pantas, pakai sorban pantas. Coba kalau tukang mabok tobat, terus
pakai sorban, pakai kopiah gitu, aibnya nanti ditutup ku Allah. Paling ku batur teh dinya, ya. Gitu. Maka jamaah ibu-ibu sekalian, bentuk fiilnya ghafara itu adalah satar. Satar itu menutup, ya. Jadi sifat Allah ghafurullahu dzunubahu itu adalah Allah menutup aib dosa-dosanya dari hamba-hambanya itu, ya. Kaidah fikihnya ghafar itu wa kullu syai'in satartahu, sesuatu yang ditutupi oleh orang itu faqat ghafartahu. Ini dalam kaidah fikih, Bu, ya. Kalau ngaji itu kan ada tauhid, fikih, tasawuf, ya. Artinya gini, Bu. Orang yang berdosa ini secara fikih disampaikan tidak akan bisa menutupi dosanya kepada Allah, ya, bukan kepada makhluk. Kalau kepada makhluk kita bisa ngumpet, tapi kepada Allah dikatakan secara fikih wa kullu syai'in satartu faqad ghafartahu. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah itu tidak akan bisa bersembunyi, tidak akan bisa ditutupi, ya. Gitu. Kemudian ibu-ibu sekalian, Allah disebut Al-Ghafur karena Allazi yaghfiru maghfirah. Allah adalah zat yang maha memberi ampunan, banyak sekali ampunan, gitu, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa makanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, gitu. Dan tidaklah Allah itu akan mengazab mereka sedangkan mereka suka meminta ampunan. Nah, jadi keuntungan istighfar ini, Bu, salah satu manfaatnya Allah tidak akan mengazab kita, ya, karena kita suka beristighfar, gitu. Ini dalam Al-Anfal ayat 33. Nah, kemudian keutamaan lain membaca istighfar, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfarun katsiran. Berbahagialah bagi orang-orang yang mendapati catatan amalnya penuh dengan istighfar, ya. Jadi kita maksudnya gini, Bu. Kalau latah tuh istighfar. Jangan latah ibu-ibu, kunci. Ya, latahnya jangan kunci. Itu apa itu? Istighfar. Astagfirullah. Kaget kayak ucing ucap astagfirullah, gitu, ya. Gitu, jangan bahasa-bahasa yang dilarang ku agama, gitu. Kunci nggak salah kan? Jadi limahi zambi wa izalati syarihi, gitu. Jadi kita itu minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla itu supaya dihapuskan dosa dan dihilangkan dari keburukan dosa. Nah, ini, Bu. Yang kedua, selain daripada aib adalah keburukan dosa. Apa itu keburukan dosa? Misalnya gini. Ada seorang laki-laki yang suka minum minuman keras. Nah, ketika minum minuman keras kan pasti ada timbul penyakit, ya. Pasti penyakit. Orang yang suka berzina juga pasti ada penyakit, ya. Nah, kalau dia mau sembuh total, yaitu dia minta ampunnya dengan cara nadmu, ya, dengan cara benar-benar menyesal pada Allah dan minta supaya dihilangkan akibat keburukannya, supaya artinya gini, supaya dia tidak balik lagi untuk minum-minum, supaya dia dihilangkan dari ketergantungan terhadap dosanya itu, ya, jalan dosanya seperti minuman keras, gitu, ya. Nah, saya dulu, Bu, sebelum nikahnya dulu, ya, waktu bujangan, saya pernah diminta tolong sama salah satu direktur bank. Sekarang banknya udah nggak ada, untuk mengobati anaknya yang kena kecanduan narkoba, ya. Saya cuma minta tolong sewain villa, waktu itu di Cisarua itu disewain villa yang ada kolam berenangnya. Tiap jam 12 malam saya rendam dia.
di kolam segini, sambil duduk segini, sambil dia istighfar. Terus istighfar. Lama-lama dia nangis. Kenapa saya rendam di air yang dingin itu? Supaya bersih jalan darahnya keluar itu kotorannya. Ya, gitu. Karena tekanan air kan mendorong, ya, mendorong kalau dalam pernapasan, kalau bapak-bapak bisa saya ajarin, tapi kalau ibu-ibu jangan deh. Karunya bapak, gitu. Jadi pernapasan itu seperti misalnya ibu bangun tidur nih Bu ya. Ibu bangun tidur, ibu buang dulu napas. Pakai mulut. Sampai perutnya kempes. Terus ya. Udah kempes, ibu tarik. Pakai hidung, mulutnya tutup. Sampai udah gak kuat, tahan. Sekuat ibu mau baca sholawat, mau baca Fatihah, tahan. Udah tahan, udah gak kuat, ibu keluarin lagi napas dari mulut tapi giginya dirapetin. Sampai perutnya kempes. Gitu ibu ulang-ulang. Setiap bangun tidur dan mau tidur, ibu rasain. Karena apa? Jalan darah kita akan terbuka. Kotoran-kotoran yang ada di darah itu akan keluar. Karena didorong oleh oksigen. Nah, otak manusia itu bisa normal ketika jalan oksigen yang mengalir ke otaknya itu normal. Orang yang kena zat-zat adiktif itu menutup sel oksigen yang masuk ke otak. Ketika didorong dengan cara itu, oksigen kembali ngisi otak. Insya Allah normal. Ya, itu insya Allah. Nah, kemudian secara bahasa, at-taubah itu asal dari kata tabah. Tabah ya tubuh, taubatan. Artinya tawaba kembali. Ya. Jadi kata taubat kepada Allah juga berlaku kepada manusia. Kalau kepada manusia yang menyangkut dengan hak adami, kitab Fathul Qorib ya menjelaskan Imam Abu Suja, ana haqallahi ta'ala mabniun ala musamahati gitu. Jadi hak Allah itu terbangun dari ampunan. Artinya gini, Allah dengan haknya itu Allah akan sangat mudah memberi ampunan. Ya, maka dari ampunan. Haqqal adami, sementara haknya manusia itu mabniun ala musyahati gitu. Artinya hak adami itu berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi manusia itu tidak bisa kita berdosa dengan manusia diampuni ke Allah sebelum manusia yang didosai oleh kita memberi maaf. Ya. Jadi nggak gampang Bu, hati-hati tuh. Gitu. Ibu ke warung beli cengek 1 kilo, nyandak 2. Di Lampungan 2, ente nyarios ke tukang warung. Kudu diuikeun. Ya, nggak bisa asal maafinnya habis 1 kilo terus. Ya, harus dikembaliin Bu, gitu. Nah, orang yang bertobat itu disebut ta'ib. Kalau orang yang selalu bertobat disebut tawab. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Bunyah menjelaskan ada 3 syarat tobat Bu. Amma syurutuha fasalatun. Syarat tobat itu ada 3. Awaluha, yang pertama, an-naddamu ala ma umila minal mukhalifati gitu. Pertama, menyesali pelanggaran yang dilakukan. Menyesal. Harus benar-benar menyesal, kapok, ya. Wa huwa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Berkata Rasulullah SAW, ya, menyesali kesalahan itulah tobat. Jadi kalau tobat tapi nggak menyesal itu bohong, ya. Kebanyakan kalau kita makan tobat ya, tobat kumat. Nah itu belum menyesal tobatnya, ya.
Wa alamatu sahihin nadami rafiqul qalbi wa ghazaratud dami'a gitu. Jadi tanda dari menyesal adalah lembutnya hati. Artinya orang itu mau menerima nasihat dan gampang keluar air mata. Itu Bu. Jadi tanda orang itu benar-benar nyesal ya, artinya dia banyak menangis. Dia banyak menangis, benar-benar aduh ampun ya Allah, ampun, tapi bari ceuri. Tapi kalau cuma ampun ya Allah, bari gagak deh dari tanah lain toh. Ya. Gitu. Dan harus mau menerima nasihat. Kalau orang yang enggak mau menerima nasihat itu enggak pernah taubat. Ya. Wali hadzaruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jalisu atawa bina fa innahum araqa afidatin. Duduk bersama orang yang tobat itu, ya, ini perintahnya Rasulnya. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jalisu artinya fil amr, ini perintah ya. Duduklah kalian bersama atawa bina dengan orang-orang yang bertobat. Fa innahum araqu afidatin, karena orang-orang yang bertobat itu hatinya tipis. Hatinya tipis itu apa? Peka. Ya. Orang-orang yang suka bertobat salah satu cirinya Bu, peka dengan keadaan lingkungan. Kalau lihat saudaranya susah mau membantu. Kalau lihat yatim mau memberi. Pokoknya peka hatinya terhadap kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan dan keluarganya. Itu baru orang benar-benar orang yang suka bertobat. Ya. Ari koreknya para tobat. Ya. Wasani yang kedua tarkul lazati fi jami'i halati wa sya'ati. Yang kedua, orang yang bertobat sungguh-sungguh itu dia selalu meninggalkan kesalahannya dimanapun kapanpun. Jadi nggak akan pernah terulang terus. Ya. Wasalisu yang ketiga al-azmu ala an la ya'uda ila mithli ma intarafa minal mashi wal khati'ati. Yang ketiga bertekad untuk kembali, untuk tidak kembali, ya, maksudnya ini tidak kembali tidak kembali kepada kedurhakaannya dan kesalahannya yang dia lakukan. Ya. Jadi nggak akan pernah kembali dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan, yang dia tobati itu. Ya. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah qala at-taubatu hiya awalu taqwimin au tawassutin au akhiru safari hayatin. Tobat itu adalah awal persinggahan. Artinya awal kita kan di bumi ini persinggahan. Jadi kita langkah pertama kita jalan di bumi itu harus diantar dengan rasa tobat, ya, dengan pertobatan. Kemudian pertengahan, ya, au tawassusin atau pertengahan, au akhiru safari hayatin atau akhir perjalanan hidupnya seseorang. Artinya gini, setiap waktu kita itu harus diantar dengan taubat, ya. Karena setiap waktu tidak ada kita lolos dari dosa, ya. Apapun itu, baik secara fisik maupun secara batin, ya. Allazi huwa abdun yusafiru ila wajhillahi azza wa jalla. Seseorang hamba yang sedang mengadakan perjalanan yang menuju Allah azza wa jalla itu setiap waktu harus beristighfar, ya. Artinya kita manusia tidak boleh lepas dari tobat gitu. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman, masih ada waktu Bu? Saya intip itu. Watubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu tuflihun itu artinya aflah, falah. Falah itu artinya
untung dan sekaligus bahagia. Ya. Maksudnya untung sekaligus bahagia gimana, Bu? Ada orang yang untung tapi nggak bahagia, ada nggak? Ada. Ada orang yang bahagia tapi nggak untung, ada. Dagangnya rugi terus tapi dia bahagia aja di rumahnya, gitu. Ya. Nah, kalau melihat, Bu, asbabun nuzulnya dari Quran An-Nur ayat 31, ya, ayat ini diturunkan di Madinah. Diturunkan di Madinah artinya gini, Bu. Para sahabat Rasulullah SAW, penduduk Madinah ketika itu, ya, penduduk yang dipuji ku Allah. Artinya penduduk yang dipuji ku Allah itu orang-orang ketika itu, yang orang-orang penduduk Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW itu termasuk orang yang kuntum khairul, ya, saya lupa, maaf ayatnya itu Quran, ya. Pokoknya dipuji oleh Allah, kalian adalah sebaik-baiknya manusia yang tinggal di Madinah. Berarti mereka itu sudah melaksanakan keimanannya yang menjadi kuat, sudah sabar, sudah melewati itu, melewati ujian keimanan, melewati ujian kesabaran. Karena mereka semua yang ada di Madinah ketika itu sudah melalui perjalanan hijrah dan jihad. Ya. Berarti kan ini orang-orang yang diuji ke Allah dan lulus. Bahkan lulusnya itu dengan lulus cum laude, dipuji ke Allah. Tapi surat perintah tobat ini tetap turun di Madinah, bukan di Mekah, turunnya di Madinah. Kenapa? Maknanya apa, Bu? Artinya sesoleh apapun itu orang, sebaik apapun itu orang, ya, semulia apapun itu orang, tetap ku Allah diperintah untuk tobat. Apalagi kita, ya, apalagi saya, baru kuborok, sholatnya baru lumpat, ya, gitu. Jadi kita jangan merasa agung. Ingat aja bahwa Nabi sendiri, Rasulullah SAW itu sendiri istighfar sehari 100, gitu, ya. Gitu ibu-ibu sekalian. Masih 4 menit deh, gitu ya. Jadi intinya gitu, Bu. Kemudian Rasulullah SAW ini memerintahkan kepada kita, ya, aksiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar. Faman aktsara minhu, maka siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan jadikan dia itu kelapangan. Kelapangan untuk apa? Min kulli ghamim, dari setiap kesedihan. Ya. Maknanya gini, Bu, orang yang selalu istighfar, yang banyak istighfar tuh nggak akan pernah stres. Ya, nggak pernah akan capek. Ya. Teboga suami ya, tenang ada istighfar. Ya. Wahamin farajan, dan dipenuhi harapan mereka, Bu. Ya. Warazaqu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena gini, Bu, ya. Orang yang namanya sedih, yang namanya duka itu ketika harapannya tidak terpenuhi, maka dia sedih, ya. Kemudian ku Allah dibikin supaya kita nggak sedih. Gimana cara supaya kita nggak sedih? Wahamin farajan, ku Allah dipenuhi harapan kita. Ketika Allah penuhi harapan kita, kan sedih kita hilang, Bu. Ya. Ketika kita ada masalah, mau menyelesaikan masalah supaya dapat harapan kita, kan kita perlu ongkos. Makanya Allah kasih warazaqu min haitsu yahtasib. Allah kasih rezekinya gitu, ya. Makanya orang yang sering istighfar itu tidak akan pernah stres, harapannya selalu tercapai, ya, rezekinya selalu datang gitu, Bu. Ya. Insya Allah, amin. Jadi mulai sekarang kita banyak beristighfar.
Pengajian-pengajian yang lalu itu banyak bismillah, banyak la ilaha illallah. Sekarang tambah banyak istighfar. Wa qala Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawabina. Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Artinya apa, Bu? Ketika kita bertobat itu kita harus mau banyak berbersih. Berbersih itu ya harus banyak ya sholat itu kan harus bab toharohnya ya. Gitu. 1 menit lagi, Bu. Saya tutup aja ya. Udah 1 menit lagi saya tutup aja. Karena ini masih banyak, mendingan kita lanjutkan pertemuan berikut ya. Supaya lebih tenang insyaallah. Doain saya panjang umur, Bu. Doain sehat. Hah? Amin. Amin. Saya doain ibu-ibu juga supaya sehat, ada rezekinya, jadi bisa ketemu saya lagi. Ada yang mau didoain pengen dapat suami enggak? Nggak ada. Hah? Ada ya. Doa masing-masing eta mah sieun urang. Wallahul musta'in ala kulli halin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.